Saya paling tidak senang diundang ceramah nasihat perkawinan. Kenapa? Setiap saya melihat pengantin baru, rasanya saya mau pengantin lagi. Kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa nasihat. Bukan nasihat ustadz, tapi nasihat agama. Yang pertama, kedua mempelai. Nikah, luruskan niat. Umumnya anak muda menikah, dia bayangkan tempat tidur. Kalau tempat tidur kau bayangkan untuk menikah, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Nikmatnya itu hanya sementara. Begitu sebentarnya yang namanya tempat tidur, maka disebut bulan madu. Tidak dikatakan tahun madu. Karena sebentar saja. Maka Nabi katakan nikahilah seseorang karena 4 hal. Yang pertama, nikahi kalau dia laki-laki, Ali nikahi dia karena kecantikannya. Ini penting cantik. Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun dia. Mau tidur dia lagi di depan kita. Mau makan ada lagi nih di depan kita. Pulang kantor dia lagi. Jadi kalau jelek, cepat kita bosan. Maka penting itu cantik. Ternyata cantik tidak boleh menjadi ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Bahkan zaman digitalisasi sekarang ini bisa jadi cantik di YouTube, cantik di Instagram, cantik di Facebook, ternyata aslinya hancur. Kenapa? Ada kamera 360. Putih mukanya, hitam lehernya. Cantik memang dia kalau di Facebook, tapi ketika diketemu aslinya jelek. Maka kecantikan ada batasnya. Okelah original kecantikannya. Sweet 17 kau cantik, 20 tahun kau cantik, 17 tahun kau cantik, tapi balik itu angka 17. 71 masih cantik, enggak lagi. Biar kau pakai dandanan apa, kalau sudah keriput hancur itu cantiknya. Ya, yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Wajib kita lihat keturunannya, tapi ternyata tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Anaknya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh melihat keturunannya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya ulama, anaknya jadi penipu. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah seseorang karena kekayaannya. Penting ini kekayaan. Itulah orang Bugis katakan, komelo komak bene, mita ko yerong kayu mau decengi. Kalau kau mau menikah, lihat kamu apa yang kamu bisa hidup di situ. Tapi ternyata tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Harga diri seorang laki-laki, jangan kau gantungkan hidupmu sama mertuamu. InsyaAllah kalau orang Bugis tidak. Prinsip hidup yang paling penting bagi laki-laki adalah tegas. Ketika dia punya ketegasan, punya prinsip hidup, InsyaAllah anaknya bapak akan dilindungi. Yang keempat, kata Nabi, nikahi karena agamanya. Bertanya mahasiswa saya di Unhas, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Jangan salah paham. Agama betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Mendapat perempuan yang cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, penghafal Quran, rasanya kalau ada 100 cewek, belum tentu ada 1. Ada yang cantik mukanya, hancur akhlaknya. Ada yang akhlaknya baik, mukanya kesurupan. Jadi untuk cari sempurna ini sangat jarang. Kalau ada perempuan di Duma ini, ya sudahlah cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, hafal Quran. Kalau ada, tunjukkan saya juga masih mau. Iya kan? Sangat susah. Maka Nabi katakan, utamakan agamanya. Dengan agama, insya Allah mukanya tidak cantik, tutur kata dan akhlaknya mempercantik itu. Dia tidak kaya tapi akhlaknya baik. Dengan akhlak baik memperkaya dirinya. Dia tidak terlalu keturunan baik-baik tapi dia sendiri yang baik agamanya. Maka dia akan memperbaiki keluarganya. Maka adik-adik ini yang masih jomblo-jomblo fisabilillah. Kalau kau mau menikah jangan lihat cantiknya. Jangan lihat keturunannya baik-baik. Jangan lihat itu saja. Tapi utamakan agamanya. Karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Ketika ada masalah. Ini kesalahan kita ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Tidak usah.
Ada masalahmu, kata Allah, ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Banyak ke rumah tangga yang akhirnya hancur gara-gara terlalu cepat curhat sama orang lain. Maka ada masalahmu jangan curhat sama manusia. Tidak usah, lebih ikut curhat kepada Allah. Bangun solat tengah malam, ngadu kepada Allah. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya, pasti saya kasih. Itu janji Allah.